Kalau ngomongin Jepang dalam Perang Dunia Kedua, pasti nggak lepas deh dari armada lautnya yang kita kenal dengan Kidobutai. Satuan ini terdiri dari 3 divisi kapal induk, di mana divisi pertama diisi oleh IJN Akagi dan Kaga, divisi kedua oleh IJN Soryu dan Hiryu, serta ketiga oleh IJN Shukaku dan Zuikaku. Sayangnya divisi pertama dan kedua tenggelam dalam pertempuran Midway, yang membuat Jepang berada dalam kondisi terdesak. Oleh karena itu, Jepang membangun kapal induk baru, IJN Taiho, dengan harapan bisa memulihkan kekuatan satuan Kidobutai dan tetap mendominasi di Asia Pasifik. Sayangnya rencana ini tidak berjalan mulus karena sebuah tragedi menimpa IJN Taiho yang harus gugur setelah ditembak dalam pertempuran pertamanya. Jepang yang kembali kalang kabut dengan kejadian ini kemudian memutuskan untuk mengkonversi sebuah kapal bernama IJN Shinano yang merupakan battleship kelas Yamato untuk menjadi sebuah kapal induk. Kapal ini pun diprediksi akan menjadi kapal induk terbesar di dunia saat itu dan menjadi harapan terakhir Jepang untuk memenangkan pertempuran di Pasifik. Nah, seperti apakah kisahnya? Simak video ini. Sebagai kapal yang direncanakan tergabung dalam kelas Yamato, IJN Shinano memiliki ukuran kapal yang sangat besar, panjang 256,8 meter dan berat mencapai 69.000 ton. Shinano pun direncanakan akan menggunakan meriam 469 mm, 45 Type 94, meriam AA, dan senapan mesin lainnya. Saat kabar kekalahan di Midway datang, lambung dari IJN Shinano sudah terbangun sekitar 70%. Hal ini yang membuat Vice Admiral Shichii mengusulkan untuk mengkonversi kapal ini menjadi kapal induk dan ingin menduetkannya dengan IJN Taiho. Jelas, Jepang butuh kapal induk untuk melawan Amerika. Terlebih pasukannya sudah banyak tersebar di wilayah Asia Pasifik. Namun seperti yang sudah dikatakan di awal video, IJN Taiho secara mengejutkan berhasil ditenggelamkan oleh kapal Amerika Serikat yang membuat Jepang semakin terdesak. Jepang pun mulai membatasi sumber daya alamnya untuk mengembangkan di sektor lain dan memfokuskannya untuk pembangunan kapal induk seperti Shinano. IJN Shinano pun selesai pada tanggal 8 Oktober 1944 menjadi kapal induk terbesar di dunia pada saat itu dan dikomandoi oleh Kapten Toshio Abe. Sebagai kapal yang dilengkapi oleh 8 meriam kembar 127 mm, 35 meriam 25 mm AA, 12 kali 28 barel 120 mm AA rocket launcher, dan mampu membawa 47 pesawat. IJN Shinano juga dilapisi oleh 160 hingga 400 mm baja sebagai armor lumbungnya. Meskipun telah selesai, Jepang masih menutup rapat keberadaan IJN Shinano. Berbagai uji coba pun dilakukan, seperti melakukan take off landing pesawat, hingga mendapatkan tugas pengiriman senjata mematikan OKH. Awalnya rencana ini ditentang oleh Toshio Abe, sang komandan kapal. Namun karena tuntutan perang, IJN Shinano pun berangkat dari Yokosuka menuju Kure dengan hanya dikawal 3 kapal destroyer. Ternyata apa yang ditakutkan oleh Toshio Abe menjadi kenyataan. Dalam perjalanannya, IJN Shinano mendeteksi keberadaan kapal selam misterius yang menghilang dari radar pada malam hari. Hal ini ditambah overhead mesin yang membuatnya tak bisa bergerak dengan kecepatan maksimum. Seketika IJN Shinano menerima 4 hantaman torpedo yang membuat kru menjadi panik. Beruntung kondisi lambung kapal yang kuat membuat kapal masih bisa bergerak dengan kecepatan 18 knot. Memang kapal ini selamat dalam serangan itu, namun minimnya pengalaman dan penanganan kapal yang buruk membuat kondisi kapal semakin memburuk dan miring sekitar 20 derajat. 3 kapal destroyer yang mengawalnya pun berusaha untuk menariknya menuju pantai terdekat. Namun bobot yang terlalu berat dan kebocoran yang semakin parah membuat kapal sudah tidak bisa lagi ditolong. IJN Shinano pun tenggelam bersama 1.435 krunya termasuk sang kapten Toshio Abe. Sisa 1.080 orang yang selamat diturunkan di sebuah pulau kecil untuk mencegah bocornya informasi mengenai kapal induk dan baru diselamatkan pada 1945. US Navy sendiri sebenarnya tidak mengetahui keberadaan dari Shinano karena memang belum ada informasi mengenai kapal tersebut. USS Archerfish kemudian diketahui sebagai kapal selam yang berhasil menembakkan 4 torpedo ke kapal yang dianggapnya sebagai IJN Hayatake, sebuah kapal induk kecil milik Jepang.
USS Archerfish pun sampai saat ini masih memegang rekor sebagai kapal selam yang pernah menenggelamkan kapal terbesar dalam satu kali serang. Sedangkan IJC Nano, selain memegang rekor sebagai kapal terbesar yang pernah ditenggelamkan kapal selam, juga menjadi kapal induk paling berat yang pernah dibuat sepanjang sejarah, sampai posisinya tergeser oleh USS Forstall di tahun 1954 yang memiliki bobot mencapai sekitar 80.000 ton dan merupakan super carrier pertama milik Amerika Serikat. Nah, bagaimanakah pendapatmu mengenai kisah ini? Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.